Irfan, Pak Solihuddin, Mas Arif. Ini saya ngomong dulu kan. Dalam logika saya harusnya kalau ini diskusi kebangsaan saya lihat tema Pak Solihuddin dulu, ya kebangsaan kedua. Pakai logikanya Soekarno kan itu, Nasakom nasionalis dulu. Yang kedua agama Ustadz Irfan. Ya untungnya Mas Arif nggak kasih tema komunis. Ini saya agak susah menyambungkan link karena tema saya ini sangat akademik, perspektif hermeneutik dan antropologis. Ini ada beberapa loncatan, nanti kalau saya ngomong duluan, saya bilang tadi mungkin lebih enak Ustadz Irfan dulu, kemudian Mas Soleh dulu, tapi ya tidak apa-apa. Yang saya kasih di teman-teman sedikit tulisan itu, mohon maaf sekali itu tulisan yang loncat-loncat, potong-potong karena memang mencoba dari beberapa tulisan saya di sana sini ada beberapa loncatan logik, tapi tidak masalah lah, yang penting ada wawasan sedikit-sedikit untuk bahan kita diskusi. Yang bagian-bagian awal itu mungkin bisa dibaca, itu sebenarnya persepsi subjektif saya sementara tentang fenomena yang namanya radikalisme dan terorisme. Yang jelas teman-teman mahasiswa tidak boleh anti dengan kata-kata radikal secara harfiah. Bahkan ini kan HMC filsafat agama. Filsafat itu berpikir yang radikal, lebih mendalam. Nggak boleh orang berpikir mendalam atau beragama mendalam, ya menurut saya malah harus. Radikal itu harus, tapi kalau radikalisme itu memang definisinya beda lagi. Ya silahkan nanti dibuka di kamus-kamus. Jadi ya kita harus radikal, apa-apa ya harus serius dan mendalam. Mikir yang mendalam, beragama Islam yang mendalam, serius, komitmen dan seterusnya. Cuma ketika ada kata-kata isme di belakang, nanti di dunia akademik definisinya sudah geser. Tidak lagi urusan kedalaman pemahaman dan komitmen. Oke, yang pertama itu catatan saya. Yang kedua, fenomena terorisme, radikalisme itu sebenarnya fenomena sebagian untuk semua. Kalau mau dihitung mungkin tidak ada 10%-nya umat Islam itu yang masuk klaster atau dikategorikan teroris atau radikalis. Cuma di beberapa persepsi di barat, kebetulan dulu disertasi saya tentang Islamofobia. Jadi yang sebagian ini dianggap mewakili semuanya. Ketika mau dikasih tahu Islam itu tidak gitu, itu pemahaman Islam yang bahkan orang Islam sendiri tidak suka. Nah, beberapa kalangan di barat tidak mau. Itu nanti yang memicu lahirnya namanya Islamofobia. Itu sama kayak lihat mahasiswa filsafat satu tidak sholat terus dianggap tidak sholat kabeh. Logikanya semacam itu. Padahal mungkin tidak cuma satu ya. Yang pertama. Yang kedua, fenomena terorisme ini nanti melahirkan dua hipotesis besar. Yang seminar kita pagi ini ikut salah satu hipotesis itu. Ada yang bilang akarnya adalah pemahaman keagamaannya. Itu hipotesis pertama. Hipotesis kedua, ada yang bilang akarnya bukan itu. Akarnya itu ya dunia bahkan di luar agama, mungkin sosial, politik, budaya, macam-macam. Yang itu nanti mengimbas ke ranah agama. Sama kayak beberapa keilmuan Islam kan dulu gitu, lahirnya firqah-firqah awal itu kan dari konflik politik melahirkan aliran-aliran teologis. Mirip semacam itu. Itu hipotesis kedua. Nah, pagi ini teman-teman Al-Falah dan HFC menggunakan hipotesis pertama. Mereka mengasumsikan bahwa lahirnya radikalisme termasuk terorisme itu karena pemahaman agama yang tidak pas, yang keliru
terus maunya didekonstruksi. Oke, saya ingatkan catatan pertama, yang namanya dekonstruksi, kalau setia dengan filsafat dekonstruksi, yang didekonstruksi itu tidak cuma pemahamannya orang lain, tapi pemahamannya sendiri juga harus terus-menerus didekonstruksi. Jadi itu visi dekonstruksi. Jangan-jangan yang salah ya aku, tidak cuma orang. Dan aku kemarin mungkin salah, sekarang bisa benar. Aku yang benar kemarin sekarang bisa berubah dan seterusnya. Itu visi dekonstruksi. Oke, itu asumsi-asumsi awal ya, biar nggak keliru cara berpikirnya. Apalagi jangan-jangan ada yang di sini enggak, pokoknya Islam yo kalau serius mendalam pasti hasilnya radikal. Kalau ada persepsi semacam itu berarti tidak ada bedanya sama yang saya teliti tadi, kelompok-kelompok Islamofobia. Oke, itu level ideologinya itu. Sekarang saya masuk ke temaku yang asli. Tema saya kan hermeneutik sama antropologi. Sebelum ke situ saya tidak tahu waktu berapa menit Mas Arif. 20 menit, cepet ya. Ini sudah 10 menit alhamdulillah. Oke. Kajian Islamic Studies hari ini ya yang kemarin-kemarin yang ijazahnya Ustaz Irfan sama Mas Soleh. Hari ini banyak dipengaruhi oleh tren kajian filsafat barat. Cirinya menurut catatan saya 4. Ada 4 hal yang sangat berpengaruh. Yang pertama humanisme, yang kedua teori evolusi, yang ketiga sejarah kritis, dan yang keempat logosentrisme. Ini yang ada di pikirannya tokoh-tokoh Islamic Studies hari ini, mulai Muhammad Arkun, Hasan Hanafi, termasuk sampai di Indonesia ada Pak Amin Abdullah. Jadi trennya gayanya 4 itu. Yang pertama humanisme, jadi pemikiran keagamaan yang konsepnya manusia. Asumsi besarnya adalah agama itu yang diberikan Allah untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia. Jadi yang pertama-tama diperhatikan manusianya. Jangan sampai gara-gara agama terjadi justru fenomena anti kemanusiaan. Itu asumsi pertama. Ini khas humanisme barat. Bahkan sampai ke level, kalau humanisme barat itu langsung sampai ke level humanisme yang sekuler. Awalnya ini kan lahir di era Renaissance, meskipun ada juga tipe humanisme religius di awal-awal, termasuk tokohnya Martin Luther dan kawan-kawan. Itu yang pertama. Jadi gayanya humanis, bahasa lainnya antroposentris, pusatnya manusia. Oke, yang pertama itu. Yang kedua teori evolusi. Ya mungkin teman-teman anti sama teori evolusi. Masa manusia dari kera gantengnya kayak gini, padahal ya mirip aja sebenarnya kalau mau jujur. Jadi di ini mungkin di level ini kita nggak setuju, tapi mode berpikir evolutif itu menurut saya akarnya pemikiran hari ini. Evolusi itu apa sih? Orang itu berpikirnya bisa berubah, bisa ganti-ganti sesuai lingkungan, sesuai kondisi. Bahkan nanti saya pernah baca buku yang ada buku judulnya Evolusi Rohani. Rohani aja bisa evolusi, mental juga bisa evolusi. Ini kan sebenarnya kuat pengaruhnya Darwin dengan teori evolusinya, meskipun tidak ngomong evolusi biologis, evolusi fisik. Jadi manusia itu berubah kalau lingkungannya berubah, cara berpikir ganti, kalau pemicu pemikirannya ganti. Itu pengaruh evolusi. Islam Indonesia, Islam Nusantara sama Islam Arab sama Islam Iran sama Islam itu ya wajar beda-beda karena lingkungannya beda-beda. Itu pengaruh teori evolusi. Entah teman-teman setuju apa enggak, itu masing-masing diskusinya panjang. Yang ketiga sejarah kritis. Selama ini orang belajar sejarah itu kan sejarah ya sejarah. Sejarah itu ya belajar menceritakan peristiwa-peristiwa. Tapi sekarang ada pergeseran persepsi terhadap sejarah. Sejarah itu tidak sekedar cerita,
Tapi di balik cerita sejarah itu ada kepentingan, ada yang disembunyikan, ada yang dibesar-besarkan, ada yang... Jadi itu sejarah. Penting nggak penting itu tergantung siapa yang bikin. Ya kayak di Indonesia hari ini kan banyak. Misalnya apa sih pentingnya sidangnya Jessica yang tiap hari live itu? Kamu sampai ikut puyeng mikir ini beneran apa enggak? Itu hubungannya apa sama sejarah Indonesia, nasib bangsa kita? Sekedar kasus kriminal satu aja. Apalagi kalian hari ini tawuran habis-habisan tentang Ahok. Ya bukan orang Jakarta, nggak ikut milih, ikut gegeran. Pasti ada yang main memblok up kasus ini sehingga isi kepala kita, mata kita tiap hari disodori itu. Nah, ini sejarah kritis main di situ. Dan yang terakhir, logosentrisme. Ini semacam kesadaran bahwa setiap orang itu terikat oleh logosnya masing-masing. Gaya berpikir A, karena dia punya logos A, cara bermalarnya A memproduksi pikiran-pikiran A. Yang sini logosnya B memproduksi pikiran-pikiran gaya B. Ini logosentris. Islam Jawa, Islam Sumatera, Islam itu cara berpikir logosentris. Menganggap bahwa setiap horizon manusia ada logosnya sendiri-sendiri, tidak bisa diseragamkan. Empat inilah nanti yang mengukur tata pikir kontemporer, termasuk Islamic Studies. Humanisme, kemudian teori evolusi, sejarah kritis, dan logosentrisme. Itu nanti yang bikin para pemikir muslim kontemporer menjelajahi metode-metode alternatif untuk kajian Islam biar cocok sama semangat zaman hari ini. Ketemulah antara lain ya hermeneutika dan antropologi yang jadi jatah saya pagi ini. Jadi itu antara lain, karena nanti masih banyak cabang-cabang yang lain buah dari 4 perspektif ini. Oke, hubungannya apa nanti sama teroris nanti kita lihat ya. Yang pertama hermeneutik. Sebenarnya secara istilah problematis hermeneutik perdebatan luar biasa pro dan kontra. Cuma secara praksis dalam prakteknya gaya model hermeneutik ini sudah banyak dijalankan oleh para ulama zaman dulu. Kuncinya hermeneutik itu kan kesadaran bahwa dalam setiap pikiran di situ konteks bermain. Dalam setiap penafsiran di situ tidak hanya teks yang bunyi tapi juga dunia mufasir dengan segala kepentingannya. Yang kayak gini-gini di ulumul Quran klasik sebenarnya sudah luar biasa diakomodir. Umat Islam sudah kenal asbabun nuzul, sudah kenal nasih mansur, dan sudah kenal ini tafsir sufi, ini tafsir fikih, ini tafsir ilmi. Itu bagi saya sejenis kesadaran hermeneutik. Cuma kan kalau pakai istilah ulumul Quran mungkin kurang keren. Jadi lebih keren pakai hermeneutik. Isinya sebenarnya senada sama yang gitu-gitu, meskipun nanti ada beberapa masukan-masukan teoritis yang misalnya diajukan oleh Fazlur Rahman, Hasan Hanafi dan lain-lain. Oke, sebenarnya yang disasar oleh hermeneutik simpel bahwa pemahaman itu sifatnya manusiawi. Manusiawi berarti kontekstual. Maka ketika berhadapan dengan teks, sebenarnya yang dihadapi 3. Jadi ada dunia di belakang teks, isinya teks itu sendiri sama dunia di depan teks. Jadi di belakang, dialami, dan dihadapi. Dunia di belakang teks itu ya bangsanya asbabun nuzul, bangsanya kondisi sosio-geografis Arab dan seterusnya. 4. Nas turun. Ada the world within text, dunianya teks itu sendiri. Itu yang digarap oleh ulumul Quran, ulumul tafsir. Mana mantuk, mana mafhum, mana mutlak, mana muqayyad, mana mutasyabihat, mana muhkamat. Itu the world within text, dunianya teks, di dalam teks. Dan yang ketiga, the world in front of text, dunia di hadapan teks. Itu contemporary world, dunia hari ini.
teks juga harus dibunyikan hari ini. Asumsinya kalau nggak dibunyikan hari ini, nanti Al-Quran jadi museum. Kamu puja-puja, kamu baca, kamu senengi luar biasa, tapi tidak dipraktekkan. Lama-lama dia akan kehilangan relevansi dalam kehidupan. Maka harus digarap juga dunia the world, contemporary world. Jadi the world in front of text. Al-Quran harus juga merespon fenomena kekinian. Harus ada metode istimbat dari Al-Quran untuk menjawab problem kekinian. Kalau enggak, nanti jangan sampai Al-Quran dianggap out of date. Itu kan dari abad ke-6. Sekarang dunianya ganti. Jangan sampai seperti itu. Kan itu yang dimauin oleh umat Islam. Maka harus digarap juga contemporary world, dunia di depan teks. Dari situ nanti lahir mode-mode tafsir, mode takwil dan lain sebagainya. Itu hermeneutik. Saya nggak banyak ngomong. Beberapa saya tulis di situ, silakan dibaca. Waktu itu tinggal 3 menit. Ya, saya ngomongnya jujur aja ya. Dasarnya D. Jujur. Kalian tangkap aja yang bisa ditangkap. Saya lebih mungkin yang menarik menurut saya tawaran antropologi. Ini yang jarang disenggol sama para pengkaji studi agama. Jadi antropologi itu ya definisinya sih simpel. Antropologi itu sebenarnya ini bahas manusia. Pendekatan antropologi seperti apa sih yang bisa kira-kira untuk meminimalisir lahirnya pemahaman keagamaan yang sifatnya teoris itu? Saya lebih suka masuknya ke 4 gaya antropologi. Antropologi itu kan punya 4 gaya kalau mendekati persoalan. Yang pertama action research, yang kedua case study research, yang ketiga etnografi, yang keempat grounded theory. Ini kan 4 senjatanya antropologi. Action research itu teman-teman menyebutnya PAR. Saya tidak tahu kalau ada penelitian PAR itu kebanyakan peneliti itu meneliti untuk ranah-ranah pendidikan, gimana bikin pendidikan inklusi, gimana bikin, jarang berpikir gimana menggarap teman-teman yang punya paham keras, misalnya pesantren-pesantren yang diindikasi ada yang perlu diluruskan. Itu bagi saya gaya PAR bisa efektif. Participatory, ya, action research PAR. Jadi menelitinya tidak cuma dari jauh, tapi masuk sambil bawa program, sambil bawa rancangan, sambil mengamati. Itu PAR. Kalau sekedar diseminarkan kayak gini manfaatnya kecil. Tapi kalau kita terjun langsung ke lapangan, itu menurut saya kontribusinya bisa lebih besar. Jangan-jangan kita yang keliru, persepsinya begitu kita masuk ke lapangan, ternyata tidak begitu. Kita selama ini keliru, kita melakukan stigmatisasi. Itu bisa ketahuan kalau kita aktif research, aktif action research di lapangan. Itu menurut saya menarik. Al-Falah Institute boleh merancang mode-mode penelitian semacam PAR kalau memang punya visi ini. Yang kedua, case study. Kalau case study ini PAR tapi kasuistik. Misalnya, boleh lah kamu case study tadi kasusnya Jessica. Kenapa ya Pak? Jessica itu nggak ada ahli agama dimasukkan ahli kriminal, ahli. Sekali-sekali kiai masuk ke sana biar ditanyai sama otoritas dua. Itu case study. Saya nggak tahu ada nggak ya ayat tentang cyanida. Biasanya ditanya tentang racun kan ada. Nah, kiainya dia wawancara tentang cyanida. Yang kedua CSR, case study. Itu juga miskin. Saya nggak tahu mahasiswa UIN itu sukanya penelitian yang gampang-gampang. Penelitian yang literer itu kan gampang. Yang paling laris saya lihat di UIN itu Gus Dur sama pluralisme Gus Dur, toleransi Gus Dur, semua Gus Dur. Kalau mahasiswa tafsir yang paling laris tema, misalnya air dalam Al-Quran, kemudian semut dalam Al-Quran, kemudian Al-Quran mesti banyak gulanya.
Sampai ada sebutnya dalam agama. Kan gitu, sampai obvious semua tema satu-satu itu kayaknya gitu. Jarang yang punya sensitivitas sosial, sensitivitas budaya. Menurut saya penting, masuklah ke sana untuk ngerti beneran. Jangan-jangan selama ini kita lihatnya terlalu jauh, lihatnya hanya dari TV, dari teks, terus melahirkan stigma-stigma. Itu gunanya pendekatan antropologi. Yang ketiga etnografi, etnologi. Ini juga masuk ke budaya tertentu, terlibat di sana sehingga memahami mode epistemologi, mode ontologi. Kalau agama yang mode epistem beragama mereka bisa menjelaskan secara dalam, tidak sekedar ngomong tampilannya, itu etnologi. Dan yang terakhir grounded teori. Grounded teori itu ya kita punya teori, kita case lapangan, kita rancang teori baru berdasarkan apa yang kita dapat di lapangan. Jangan-jangan setelah pakai grounded teori ini itu bisa mengubah lanskap ini. Mungkin yang kita anggap radikal, oh salah kalau kita sebut itu radikal. Itu sebenarnya bukan radikal, tapi sesat. Itu nilai radikal itu kan saking dalamnya. Kalau salah jalur itu kan beda. Nah, itu bisa dari grounded teori. Selama ini teori kita sama. Oh itu bukan Islam, ternyata Islam tidak begitu. Itu grounded teori bisa membantu praksis di lapangan. Jadi menurut saya di luar teori jelimet antropologi dan hermeneutik, fokus utamanya adalah sifat pemahaman, sifat penelitian yang tidak eksklusif. Eksklusif itu bukan hanya untuk dia ya, kita yang meneliti juga jangan eksklusif. Kadang-kadang kita tidak adil, kitanya sendiri eksklusif, tapi yang kita lakukan nuduh orang lain eksklusif. Kita juga harus terbuka, apalagi pakai antropologi, kita juga harus sedia masuk ke lapangan, lihat faktanya gimana, kenyataannya gimana. Kemudian kita syukur-syukur bisa ada wawasan baru, teori baru, yang dari sana kita bisa merancang kayak Paru tadi, merancang tindakan-tindakan perbaikan kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Oke, dan sudah ya Pak Arif, sudah kelebihan sedikit. Oke, jadi itu aja intinya, mungkin pancingannya aja. Tidak mungkin kita ngomong detail tema sebesar ini dalam jangka waktu sepeda ini. Yang penting anda lihat wajahnya ini semangat semua yang membahas teroris. Karena masih arahnya kemana ya. Oke, cukup itu dulu sebentar dari saya.